Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat OBP semuanya, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Batangnya kelihatan. Pohonnya payung. Iya, pohonnya kayak pohon sakura. Ya, sahabat OBP apa kabar? Hari ini sahabat OBP semuanya yang sedang mendengarkan video kami, yang sedang menyimak, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu mendapatkan manfaat walaupun sedikit gitu ya dari ocehan kami berdua. Dan jangan bosan-bosan untuk mendengarkan kita dan subscribe. Iya Bu ya. Ya, Biar kita Karena semangat. kata YouTuber tuh subscribe itu gratis. Tapi gratis mah kuotanya beli. Iya. Mudah-mudahan dimudahkan untuk mendapatkan kuota. Iya. Oke. Apa ya? Di OBP ini kita punya beberapa rubrik apalah itu sebutannya, kayak majalah, rubrik apa ya, bagian-bagian yang pengen kami bahas, pengen juga mungkin ada sahabat OBP yang oh ternyata begini ya, belum ngeh gitu ya. Kemudian ya mungkin kita kulik-kulik, kita cari-cari, kayaknya mempelajari tentang sirah itu juga menarik, dan kita pernah juga bahas tentang sirah di beberapa video OBP, ada juga tentang sirah. Nah kali ini ya tentunya sirah Rasulullah ya sahabat OBP semuanya yang mau kita bahas. Dan apa ya, kita mulai di ini ya, Rasulullah itu melakukan dakwah gitu kan Bu ya. Dan itulah apa esensinya beliau diutus ke muka bumi ini kan sebagai rahmat seluruh alam. Ya. Jadi aktivitas beliau setelah beliau itu diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun itu, nah beliau menerima wahyu gitu kan. Ya. Kemudian disitulah beliau juga diperintahkan untuk mendakwahi gitu ya, untuk menyampaikan Islam ini kepada orang-orang yang terdekat kepada beliau. Iya. Ya, dakwah sebagai yang kita ketahui adalah satu peran aktivitas mulia di mana orang-orang mengajarkan kepada orang-orang yang belum tahu atau belum pernah mengetahui sesuatu hukum itu. Dan pada saat Rasulullah diutus itu, kondisinya saat itu di Mekah itu dalam masa kebodohan, masa jahiliyah gitu kan. Dan dakwahnya Rasul itu benar-benar menjadi oase di tengah kebodohan yang terjadi di tengah-tengah umat. Dan prosesnya dakwahnya Rasul itu tidak semenyenangkan, tidak seenak bayangan kita, karena memang proses dakwahnya Rasul juga penuh onak dan duri, dan juga penuh juga awalan dan titik tolak gitu ya, yang dilakukan oleh Rasul. Nah di sini kita pengen share ke sahabat OBP semuanya tentang titik awal dakwahnya Rasul, dari mana beliau mengawali dakwahnya, kemudian beliau mengajak siapa saja, karena dakwah ini kan juga istilahnya mengajak ya, mengajak gitu ya. Dan diinginkan itu adalah orang-orang yang disuruh dan diajak itu kembali atau berada di dalam jalan dakwah, maksudnya di jalan yang benar, itu jalan Islam. Yang didakwakan Rasul juga Islam. Seperti itu yang mau kita sharekan ke kawan-kawan semuanya. Jadi setelah beliau mengajak istrinya jelas orang terdekat, Ummu Khadijah gitu kan. Nah, beliau beriman. Kemudian saat itu juga beliau mengajak putra pamannya itu Ali bin Abi Thalib, beriman juga. Kemudian Maulai atau budak beliau itu Zaid. Nah, lalu beliau mengajak sahabat beliau Abu Bakar. Nah dari dari keluarga sudah ya, orang-orang keluarga terdekat beliau. Dari situ aja kita ngelihat maksudnya ya, keluarga itu adalah tempat yang paling pertama untuk diajak beriman, mendukung gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah beralih ke sahabat-sahabat beliau, yaitu sahabat Abu Bakar. Lalu beliau menampakkan keislamannya gitu ya kepada orang yang beliau percaya, dan mendakwahi kepada siapapun gitu kepada Allah dan Rasul. Nah karena Sayyidina Abu Bakar ini kan beliau tuh kayak jadi tumpuan ya, tumpuan kaumnya pada saat itu, karena beliau juga terkenal dengan akhlaknya gitu ya. Lalu
melalui Sayyidina Abu Bakar ini, sahabat Abu Bakar ini, disitulah masuk Islam juga Utsman bin Affan, gitu ya, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah. Jadi ini sahabat-sahabat Rasul yang luar biasa ya, semuanya ini yang masuk dalam as-sabiqun al-awwalun. Betul. Nah, jadi dan mereka semuanya benar-benar menemui Rasulullah dan memenuhi dakwah beliau, kemudian semuanya masuk Islam, kemudian semuanya sholat gitu ya. Jadi titik awal dakwah Rasul ya seperti itu, ke keluarga dulu dan kemudian ke sekitar para sahabat gitu ya. Kemudian beberapa akhirnya banyak banget lagi ya orang-orang, tidak hanya laki-laki tapi juga para wanita juga mengikuti atau menerima dakwahnya Rasul pada saat itu. Sehingga Islam itu tersebar di kota Mekah gitu ya, dan ternyata itu menjadi perbincangan ya di masyarakat gitu, dari masuk Islamnya gitu para tokoh umat lah ya pada saat itu tuh ya. Ketika itu kan Rasulullah SAW ini mendatangi rumah-rumah mereka ya, jadi dakwahnya itu dari pintu ke pintu lah istilahnya. Dari pintu ke pintu, ibaratnya kalau ngelihat yang sekarang itu ya, kalau hari ini mungkin kita ngelihat kita itu dakwah yang ada itu kan sekarang sudah di handphone. Ibaratnya bayangannya tuh ayolah ke majelis aja, kalau mager itu tinggal buka YouTube. Walaupun banyak yang menyayangkan juga, janganlah belajar dari YouTube, benar-benar kalian anak tuh bertatap muka gitu ya, itu bagus juga gitu. Tapi kalau belum ada kesempatan atau tadi Allah belum gerakkan gitu ya, minimal jalan ke situ atau kesusahan apapun masih ada, itu bagian dari dakwah juga, dan itu dimudahkan gitu ya. Kalau dulu kan memang benar-benar harus jalan dan menemui, dan di situ effortnya luar biasa. Dan kalau kita lihat Rasulullah SAW ini kan ya, ini kan belum kita cerita ya kayak apa tantangan dakwah beliau nih sama di Mekah ini ya, penolakan gitu, penyiksaan fisik yang didapati oleh kaum muslimin saat itu. Nah jadi Rasulullah ini selalu memberi, kalau ketemu orang tuh dia menawarkan Islam itu ya kepada mereka, berusaha menghimpun mereka gitu ya, di sekeliling beliau gitu. Jadi pada saat itu beliau berhasil gitu ya mengajak para sahabat gitu, para yang tadinya belum muslim jadi muslim. Nah di saat itulah dia jadi berbentuk sebuah kelompok gitu. Jadi sebuah kelompok lah gitu bahasanya ya, dengan asasnya namanya khutlah ya. Asas agama Islam, juga dia Rasulullah di situ benar-benar dia tahu sendiri, masih kondisinya di Mekah pada saat itu masih zaman jahiliyah, kemudian masih diliputi dengan hal-hal yang dahulu gitu ya. Kemudian Rasulullah datang dengan dakwah Islamnya gitu ya, dengan ibaratnya mendakwahi mereka dan supaya beriman kepada Allah dan Rasul. Beriman itu kepada Allah dan Rasul aja gitu. Setelah itu kan yang tadi terbentuk sebuah khutlah ya, kelompok yang kemudiannya dia dari beberapa orang gitu, saudara yang dari masuk Islam itu. Nah kemudian beliau itu tidak hanya itu ya, maka harus ada, beliau menetapkan, Rasulullah SAW ini menetapkan rumah gitu ya sebagai tempat untuk mengajarkan Islam itu kepada tadi yang sudah masuk Islam gitu. Nah dan itu jadi kayak markas khutlah atau kelompoknya. Nah disitulah Rasulullah awal istilah cikal bakal yang Islam akan berkembang itu ya, dari markas yang dibentuk oleh Rasulullah SAW ini, mengumpulkan para as-sabiqun al-awwalun ya, yang mereka masuk Islam lebih dahulu ini. Di situ semakin dibina gitu ya, diajarkan beliau tentang Islam kepada mereka, mengajarkan Al-Quran gitu. Jadi setiap ada yang masuk Islam digabungkan beliau di situ. Nah tempatnya itu kita tahu ya, rumah Arqam bin Abi al-Arqam. Nah itu tempatnya, makanya disebut Darul Arqam. Artinya ketika kita ibaratnya sudah berubah, sudah hijrah, itu memang paling paling benar itu kita tuh bergabung atau berkumpul dengan orang-orang yang sama sudah hijrah dan dikumpulkan dalam sebuah tempat gitu ya. Artinya dibaguskanlah circle-nya bahasa kita sekarang gitu ya. Artinya supaya
tidak terkontaminasi lagi dengan yang dulu-dulu pernah dilakukan. Artinya dorongan untuk kembali ke yang dulu-dulu itu kuat banget sebenarnya. Iya. Soalnya yang dulu-dulu yang belum terjamah sama Islam tuh kebanyakan enak karena banyak pelanggarnya. Banyak, nggak, Bu? Banyak pelanggarnya tuh karena merasa ya nggak berbenturan. Ya, gitu. Kemudian setelah dipahamkan Islam, kemudian dijelaskan lagi dan harus bertemu dengan, maksudnya harus mengimani Allah dan Rasul pada saat itu para sahabat gitu ya. Kemudian hari ini pun saya bicara konteks hari ini tuh, kalau misalnya harus dibilang taat, tapi kan gitu ya. Nah, kalau kita itu habis hijrah dan kemudian berlepas sendiri-sendiri tanpa ada dikumpulkan oleh circle yang tepat, kayaknya mudah banget untuk yang dulunya tidak pacaran diputus pacar-pacarnya, kemudian bisa galau lagi. Setelah hijrah kok galau, kok biasanya ada yang ngucapin selamat malam kok tidak ada yang ngucapin selamat malam kan. Itulah nikmatnya hijrah ketika sudah dikumpulkan pada sahabat-sahabat dan seperti itu. Dan tepat itulah Rasulullah yang Rasulullah contohkan adalah salah satunya tadi mengumpulkan para sahabat-sahabat tadi, dan beliau itu selama 3 tahun ya. Oh iya, bertahan betul. di membina kaum muslimin itu dengan waktu kuat yang gitu 3 tahun. Iya. Dan setelah 3 tahun itu kan kalau kita ketahui kan fase dakwah sembunyi-sembunyi. Iya. Karena memang untuk menjaga gitu ya keimanan kaum muslimin pada saat itu juga supaya tidak langsung pertikaian itu terjadi lah bahasanya lah. Nah, lalu kemudian ketika sudahlah 3 tahun, perintah Allah untuk dakwah terang-terangan itu di Quran surah Al-Hijr ya, ayat 94. Nah, berarti ini ya Bu ya, pada saat itu Rasulullah itu membina, menyiapkan gitu ya para ashabikun al-awalun tadi untuk siap menjadi orang-orang yang akhirnya berdakwah juga di masyarakat. Iya, mengajak siap tadi. Dan itu beliau tidak melihat usia ya. Siapa yang beliau ajak, mau dia muda gitu ya, tua atau berapapun umurnya, ya beliau tetap akan mengajak untuk Islam dan sama-sama berdakwah. Iya, benar banget. Siapa tuh ya? Jadi di sini ya kalau Rasulullah bentuk gitu. Dalam bentuk putlah beliau ini kan itu yang paling tua itu usia berapa ya? 37 tahun. Nih. Ya, tadi kutlah atau sahabat-sahabat yang dikumpulkan oleh Rasulullah pada saat itu bermacam-macam usia. Paling muda siapa nih? Paling muda Ali bin Abi Thalib. 8 tahun. 8 tahun sudah dibina Rasul. Kemudian siapa lagi ya? Oh, yang remaja juga ada. Yang remaja Zubair itu. bin Awam 8 tahun. Nah, Zubair juga 8 tahun juga. Tolhah bin Ubaidillah 11 tahun. Nah, beliau. Nah, Arkom bin Abi Al-Arkom ini beliau usianya 12 tahun yang menjadi tempat rumahnya tadi markas Rasulullah SAW ini 11 tahun. Kalau sekarang 11 tahun ngapain anak-anak? Game online. Kemudian Abdullah bin Mas'ud. Nah, 14 tahun waktu itu beliau. Yang paling tua ada, Bu? Yang paling tua itu di usia ini Ubaidah bin Al-Harits 50 tahun. Ya 50 tahun. Wow. Iya, Ubaidah. Kan paman Nabi kan Hamzah bin Abdul Muthalib usianya 42 tahun. Usia tidak dipandang oleh Rasulullah untuk jadi squad squadnya Rasul gitu ya, buat berdakwah. Dan juga ya alhamdulillah orang-orang yang duluan-duluan inilah yang akhirnya diberikan oleh Allah hidayah, yang akhirnya bisa menguatkan dakwah beliau. Dan juga ya itu tadi, dan karena semangatnya itu tadi Rasulullah juga semangat dalam membina semuanya gitu ya, para sahabat tadi ya yang masuk Islam tadi dengan hukum-hukum agama dan mengajarkan untuk menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Jadi kalau sekarang itu ya Budian ya, jangan bilang kan masih muda tuh, nggak usah ikut-ikut gitu ya, padahal nggak usah terlalu inilah. Padahal justru ya mau muda bahkan tua apalagi gitu ya, harusnya ya tidak melihat usia. Kalau sudah diseru untuk kebaikan, untuk Islam gitu, dan menjadi bagian dari pejuang Islam gitu ya, ya harusnya tidak melihat usia, siap perjuangan itu. Iya, dan mereka para sahabat tadi dibekali oleh Rasulullah pada saat itu akliyah Islamiyah, yaitu akalnya Islami. Kemudian
nafsiyahnya, jiwa mereka juga Islam. Jadi kawin tuh terbentuklah, kalau udah akliyahnya sudah Islami, nafsiyahnya sudah Islami, terbentuklah saksi atau kepribadian mereka. Para sahabat pada saat itu adalah kepribadian Islam. Dan akhirnya setelah 3 tahun tadi Rasulullah tenang karena para sahabat yang tadi sudah punya pemikir atau kematangan ya, matang dalam pemikiran, jiwa mereka sudah luhur, masya Allah, dan juga akhirnya terbentuk apa sih, idrok ya, atau kesadaran akan oh ini Allah, oh ini mereka harus beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan itulah yang diinginkan gitu ya. Dan perasaan beliau saat itu sungguh-sungguh kuat. Mereka ini mampu untuk menghadapi tantangan dakwah di luar sana karena ya apa ya, sendirian, bukan sendiri, di tengah kondisi yang tidak kondisi yang penuh dengan penyiksaan fisik gitu, pokoknya tidak mendukung lah lingkungannya gitu ya. Tapi dengan kematangan itu, kekuatan iman itu, Rasulullah sudah, maksudnya dari sisi tenangnya tuh mereka kuat gitu, tidak mempan gitu ya atas segala ujian dan tantangan gitu dakwah itu. Tetap ingin menyeru kepada kebaikan. Nah, inilah mungkin sedikit banyak yang bisa kami sampaikan dari ibrohnya buat kami berdua di sini. Artinya namanya dakwah, tantangannya banyak, tapi asal kita masih tergabung dalam circle yang tepat, insya Allah tadi kuat seperti yang ditemukan oleh Rasul. Dan buat semuanya adik-adik yang masih tadi 8 tahun, 11 tahun, ayo ini masih sudah SD ada ya? Iya bener banget, udah dibentuk sama Rasul dan insya Allah bisa kok gitu ya. Jangan patah semangat. Dan buat yang katanya udah emak-emak, udah tua nih, udah tinggal apa sih di rumah aja, insya Allah juga masih bisa ada aktivitasnya untuk dakwah, karena dakwah itu adalah aktivitas tertinggi hari ini buat kita semua. Oke, terima kasih sudah mendengarkan Sirah Time dari OBP, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi pada pembahasan kali ini. Sampai jumpa, saya Dian Anjarwati. Mas Liati. Undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.